Halo, selamat sore Medicaster. Ini episode pertama ya. Jadi aku kenalin dulu medicast.id ini merupakan satu account yang saya buat untuk mempublikasikan akun-akun Instagram dari para tenaga medis, baik dokter umum, dokter gigi, maupun tenaga kesehatan lainnya untuk menunjukkan kepada dunia kalau tenaga medis Indonesia tidak kalah juga hebatnya dengan tenaga-tenaga medis yang lain. Wah. Oke, sebelum kita mengundang narasumber kita untuk hari ini, yaitu Dr. David, spesialis bedah torak dan kardiovaskular, aku mau memperkenalkan dulu jingle atau tagline dari medicast.id, yaitu Medicast ID. Ya, semua narasumber harus bisa kayak gini ya. Jadi semuanya nanti yang aku undang untuk jadi narasumber di medicast.id harus bisa kayak gini. Dan selalu sediakan secangkir minuman untuk menemani kita ngobrol bareng ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita undang aja langsung Dr. David. Apa sudah join atau belum ya? Halo Dr. Dek. Dr. David, spesialis bedah torak dan kardiovaskular. Kenapa saya mengundang Dr. David untuk episode yang pertama ini? Karena beliau itu merupakan teman saya sejak kuliah di UNER, di Universitas Airlangga Surabaya. Itu teman saya PPDS, mentor saya juga, dan juga sahabat dekat banget. Jadi beberapa orang ini karena kita MKDU, kuliah MKDU bareng, jadi beberapa orang dari teman-teman saya ini, termasuk salah satunya Dr. David ini, teman dekat saya juga. Wah, dan sekarang beliau sudah menjadi dokter spesialis bedah torak dan kardiovaskular di Infi. Halo Dek, Dr. David. Sudah bergabungkah? Nah, selain Dr. David ini dedikasi untuk dunia bedah torak dan kardiovaskular ini juga sudah tidak diragukan lagi, kemudian kompetensi dan juga dedikasinya di dunia kedokteran ini sudah tidak diragukan lagi. Yang kedua, beliau ini pinter banget. Halo. Ya. Kemudian low profile, wah, ngomongin orangnya langsung. Halo. Halo, selamat sore. Aku ngomongin orang di depannya nggak apa-apa kan, bukan ngomongin di belakangnya deh. Iya, Sorry ya, jadi korban pertamaku. Ya, perkenalannya agak berlebihan. Enggak. Jadi aku ini salut banget sama personalitinya Dr. David ini ya. Walaupun dia masih muda, lebih muda dari aku, tapi dia lebih dewasa dari aku, menanggapi masalah-masalah itu lebih dewasa, ya kan? Dan juga lebih rajin belajarnya. MKDU itu dia jarang banget dapat nilai jelek, beda sama yang satu ini. Nyuling dulu sebelum orang dulu ya, sebelum tutorial ya. Iya, itu stylenya ini kan, stylenya kita nyuling-nyuling dulu. Gimana kabarnya? Udah siap minuman, Dek? Oh, sudah siap. Udah. Oh, sip, mantap. Ini syaratnya ya, kalau aku undang di medicast.id itu harus ikutin tagline-nya medicast.id. Apa tagline-nya? Belum tadi aku. Jadi, ini inspeksi, auskultasi, palpasi, ini ID-nya. Oke? Medicast ID, gitu ya. Ayo. Oke. Tangan kanan, tangan kiri ya. Oke. Tangan kiri di tangan kiri. Inspeksi. Oke. Ini palpasi, auskultasi. ID-nya Indonesia. Oke. 3, 2, 1. Auskultasi. Gimana? Coba. Ya gini ya. Medicast.id gitu, Dek. ID-nya ya. Oke. Medicast.id.
Mantap. Sorry ya, aku kerjain, Dek. Ini Dokter David ini baru habis operasi. Terus ngebut banget biar bisa on time ya di Ya, medicast.id ini buat ya, karena Medicast kalau sudah semua. janji kita harus tepati ya. Nah, itu bedanya sama saya. Kadang saya janji itu sering meleset. Oke, Dek. Sebelum kita bahas tentang topik kita, untuk kali ini kan topiknya tentang cara cepat interpretasi Ya. atau membaca dari X-ray toraks, ya, chest Ya. X-ray ya. Ya. Aku pengen tahu dulu nih, mungkin Medicaster di rumah juga pengen tahu. Kenapa sih kamu memilih spesialisasi bedah torak dan kardiovaskular? Ini kan masih jarang banget nih di Indonesia ya. Setauku center-center yang ada BTKV-nya juga masih jarang banget. Bisa cerita sedikit nggak, Dek? Oke, jadi pada saat saya selesai dokter umum itu saya kan melihat ya kira-kira prospek spesialis itu ke depan seperti apa ya. Kemudian saya melihat di Indonesia ini yang terbanyak penyebab kematian yang terbanyak adalah disebabkan oleh cardiovascular attack ya, jadi heart attack ya, kematian karena jantung ya. Nah, sedangkan dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular itu pada saat saya selesai dokter umum itu tidak banyak, dan center yang bisa melakukan operasi bedah jantung juga tidak banyak. Artinya masih ada peluang untuk kita sebagai dokter umum yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bisa berkarir di bidang tersebut ya. Dan memang kalau kita lihat perbandingannya ya, Mas, Berapa? harus ditangani oleh seorang. Oke. Ya, jadi yang tetap ya harus mempertimbangkan peluang-peluang yang ada. Jangan sampai kita asal masuk aja, tapi nanti kesulitan di depannya setelah lulus, kesulitan mencari peluang pekerjaan atau segala macam ya, Dek ya. Iya, betul. Dan saya juga saat masuk itu saya nggak kepikiran bahwa pada akhirnya saya harus pergi dari kota saya ke Samarinda untuk berbakti di sini ya, maksudnya untuk mengabdikan ilmu saya di kota Samarinda gitu. Loh, kamu memang asalnya dari Samarinda? Saya asli Surabaya. Surabaya. Iya, setauku kamu kan tinggal di Surabaya. Iya, saya asli Surabaya, cuman pada perjalanannya mendapatkan tawaran untuk membantu di Samarinda, mengembangkan bedah jantung Samarinda, sehingga akhirnya memutuskan untuk pindah sama keluarga juga. Gitu. Oke. Jadi, sorry ya, Dek ya. Jadi aku manggilnya ini dokter Dek. Santai aja. Koko Dek atau Covid, Koko David. Santai aja. Dek boleh. Seperti biasa aja. Panggilan seperti biasa. Oke. Saya kan sekarang udah beda nih ya kan. Enggak lah. Sudah hits banget di Samarinda. Selain Samarinda sama siapa lagi, Dek, di sana? Di sini sudah ada pendahulu. Enggak, aku guyon loh, Dek. Samarinda, terus sama siapa lagi? Ini teman saya satu-satunya yang sangat fisiologis banget ya. Jadi ya nggak bisa bercanda gitu, nggak bisa. Terlalu serius. Ya makanya kan sering aku ajarin kan bercanda-bercanda selama MKD dulu, ya kan? Jadi belum bisa terpengaruh, satu-satunya ini yang belum bisa terpengaruh ini ya. Dokter yang satu ini ya, selain keren, idola para wanita, tapi dia sangat setia sekali ya kan sama sang istri sekarang, dari dulu sampai sekarang sangat setia, beda sama teman-teman. Salah satunya yang ini yang jangan dibongkar tapi ya. Jangan sudah. Itu masalah pribadi. Iya. Oke, Dek. Kalau kamu ingatnya dulu waktu kuliah, apa sih yang kamu ingat? Masa-masa senangnya apa? Masa susahnya apa? Masa senangnya itu hanya saat
pengumuman hari pertama, pengumuman keterima. Itu masa senangnya. Setelah itu jujur banget kamu. iya, karena setelah itu kan Iya. langsung kita masuk dalam fase pendidikan, di mana setelah pengumuman langsung dihubungi kakak kelas, kemudian langsung di briefing, kita itu harus ngapain, kita harus bersikap seperti apa yang harus kita siapkan semuanya, karena benar-benar pada saat pendidikan itu mental kita, jadi tidak cukup hanya pintar ya, Mas Komang ya. Jadi maksudnya karena saya sendiri bukan orang pintar ya. Ya, jadi tidak cukup pintar. Nah, Tidak, dia berbohong, dia pintar kok. Enggak. Selain apa itu mentalnya juga harus kuat, kemudian harus bisa menempatkan posisi kita sebagai junior ya, menempatkan posisi kita sebagai residen yang sedang sekolah gitu, seperti itu. Jadi walaupun ada tekanan seperti apapun ya dijalani aja, karena semuanya pada akhirnya pasti selesai. Ya. Yang utama mental ya, mental sih. Mental dan sih. Attitude tentunya. Kalau ya, di center kita attitude nomor 1 ya kan. Ya, kalau ada yang ketahuan selingkuh langsung keluar. Gitu. Ya, iya. Langsung yang itu disebut. Tapi itu memang benar. Iya, kalau misalkan karakter itu susah ya untuk dibentuk, tapi kalau knowledge masih bisa diajari. Kalau skill masih bisa dilatih gitu kan. Betul. Di center kita. Yang sangat dijunjung tinggi di center kita adalah kejujuran. Ya. Jadi kalau sudah ketahuan bohong, cap pembohong itu sudah akan menempel ke kita dan akan terbawa terus sampai kita selesai, atau bahkan mungkin kita akan bermasalah dalam masa pendidikan tersebut. Gitu. Oke. Terus ada pengalaman lain lagi nggak yang paling seru selama sekolah? Ini berapa tahun sih, Dek, totalnya kemarin? Saya agak molor. Jadi kalau seharusnya dari masanya itu 5,5 tahun ya. Teman seangkatan saya ada yang bisa menyelesaikan 5,5 tahun ya. Kemudian setelah itu saya 6 tahun. Saya terlambat 6 bulan lah istilahnya. Jadi dalam masa pendidikan itu 6 bulan doang, Dek. Udah keren itu. Jadi 6 tahun itu menjalani mulai dari mata kuliah dasar umum, kemudian kita sempat satu bedah dasar bareng ya. Jadi kita semua prodi ya. Prodi itu dikumpulkan dalam satu PPDS bedah dasar istilahnya. Jadi kita muter di semua departemen seperti itu. Kemudian baru kita kembali ke departemen masing-masing sampai kita lulus mengerjakan tesis. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi kalau yang berkesan, wah terlalu banyak. Nanti nggak cukup. Banyak ya? Iya. Saking banyaknya jadi lupa ya. Lupa. Yang aku ingat satu itu, kita dulu satu angkatan MKDU ya, mata kuliah dasar umum. Ya, kemudian aku downgrade dulu jadi ikut anak-anak dokter muda. Dokter umum, dokter muda ya. Ikut jadi anak DM, pakai baju DM, dijaga DM, tapi mukanya udah tua. Terus kalian yang mentorin kita. Jadi ini salah satu mentor saya itu ya teman-teman MKDU saya yang setelah selesai MKDU saya menjadi adik tingkatnya dari teman-teman saya. Tapi setelah beda dasar kita bareng lagi kan gitu ya. Bareng lagi. Memang. Oke, Dek. Ya mudah-mudahan buat medicaster yang ada di rumah mungkin ya yang fresh graduate atau mungkin yang ingin mengambil spesialisasi lagi, sekolah lagi gitu, mungkin ini salah satu inspirasinya ya, Dokter David ini misalkan mau ngambil bedah BPKV, silahkan DM apa saja tips dan triksnya, bagaimana bisa lulus. Ini masih sedikit ya penerimaannya ya, Dek ya. Kalau dulu zamanmu satu angkatan 3 orang ya. Iya, sebelum pandemi itu sudah meningkat Mas Komang. Jadi satu angkatan itu bisa terima 6 sampai 7. Kemudian masuk masa pandemi ini kita mulai per semester ya itu ya? Per semester. Jadi yang angkatan sebelum saya selesai itu 7 orang yang keterima. Nah, kemudian saat ini karena pandemi juga kan akhirnya mereka selesaikan kurangi. Sorry, nge-lag ini. Iya. Saya juga tadi nge-lag.
Oh, halo Nia. Wah, ini gimana kabarnya Nia? Udah nambah lagi belum? Udah ada anak ketiga lagi belum? Ya, cukup Jangan dua, rajin-rajin cukup. ya. Ya, oke, berarti sekarang udah lebih banyak ya Ya, lebih banyak sih. nerimanya ya. Mm. Oke deh, Dek, kita oke sebelum aku mulai materi atau topik kita untuk edisi pertama ini, aku Ya, pengen ngasih tahu kepada Medicaster di rumah kalau misalkan ada komen, pertanyaan atau mungkin apa saja bisa di kolom komen ya buat join kita di langsung sini. aja ya. Jadi apapun pertanyaannya sesuai topik dan juga kompetensi dari Dokter David, silahkan ketik di komen ya. Ya. Oke, Dek, silahkan langsung tentang cara cepat ya. Ini berarti bisa cepat banget berarti Oke. ya baca foto toraknya Ya, setelah sama Dokter Deksa ini. Oke, Dek, keren jadi itu. pada saat kita pendidikan itu, kita kan dituntut untuk bisa membaca foto secara cepat. Tujuannya apa? Tujuannya kita sebagai dokter bedah, kita jaga di emergency room ya, sehingga kita memerlukan kecepatan dalam hal diagnostik ya, supaya pasien bisa tertangani dengan cepat. Nah, ini hanyalah seperti jembatan keledai supaya teman-teman bisa membaca foto dengan cepat dan tepat ya. Jadi bukan ngawur ya, Mas Komang ya. Nah, oke. Cepat Jadi, tapi benar ya, tidak asal ya. benar. Nah, jadi Sambil minum ya. foto toraks boleh. Foto toraks itu apa sih? Ya, foto toraks itu adalah ronsen dada, ronsen toraks yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk menampilkan gambaran bagian dalam dada. Nah, jadi dia sistemnya menggunakan gelombang elektromagnetik ditangkap oleh film. Nanti filmnya dicuci sama radiografernya dan kita bisa mendapatkan image dari toraks tersebut ya. Ini sebenarnya prinsipnya sama Ini dengan perlu diprocessing berarti ya. Iya, jadi prinsipnya Kayak sama film dengan ya. ini sih. Foto polos misalnya pasien fraktur gitu ya. Prinsipnya sama aja, cuman ini saya spesifik membahas di regio toraks ya, sesuai bidang saya. Nah, fungsinya apa foto toraks itu? Dari ronsen dada ini kita bisa melihat gambar jantung, paru-paru, saluran pernafasan, kemudian pembuluh darah, limfe, dan bisa melihat struktur tulang, ya terutama tulang rusuk, tulang selangka. Jadi kalau kita di bahasa kedokterannya itu coste, kemudian scapula, clavicula. Ya, itu yang bisa kita lihat secara umum ya. Sehingga pada pasien-pasien yang curiga ada trauma, itu kita bisa melihat apakah ada kelainan atau tidak. Nah, jadi fungsinya untuk menemukan kelainan, semua kelainan yang ada di daerah toraks, ya di daerah dada. Memang dia tidak bisa spesifik, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran secara umum. Nah, nanti kalau misalnya lebih spesifik bisa masuk ke CT scan dan sebagainya. Tapi ini kita sebagai dasar aja. Karena kita tahu teman-teman dokter umum yang bertugas di UGD, tentunya mereka sangat sering berhubungan dengan ini. Dan mereka setelah membaca foto toraks, mereka harus lapor ke konsulen yang jaga. Seperti itu ya, Mas Komang. Nah, berarti ini paling sering banget ya. Nah, ya, kalau misalkan fungsi selain di bidang kamu itu kan kadang-kadang aku nih ya, kalau mau pasien elektif pun kalau mau dijadwalkan elektif dengan general anestesi, itu kita harus foto torak dulu gitu loh. Jadi permintaan dari dokter anestesi, dokter spesialis jantung kadang-kadang minta itu. Ya kan, jadi banyak banget sebenarnya fungsi dari foto torak ini selain yang fungsi esensi dari yang kamu sebutkan tadi, gitu kan ya, Dek? Iya. Jadi kalau dari teman-teman anestesi itu mereka mau lihat profil jantungnya dan paru-parunya, apakah jantungnya besar sekali atau paru-parunya ada masalah. Kalau misalnya jantung dan paru-paru tidak ada masalah, otomatis dalam proses pembiusan itu mereka tidak menemukan kesulitan yang berarti, sehingga untuk persiapan mereka saat pembiusan itu gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kalau foto toraks ini, itu mau aku tanyakan. Ada jenis-jenisnya nggak sih? Apa cuman foto polos aja atau mungkin ada yang lebih canggih?
Jadi yang saya baca di satu textbook ya, ini saya ambil dari textbook Shield, ini General Thoracic Surgery yang edisi 8. Itu sebenarnya foto toraks itu ada banyak posisinya. Tapi yang paling sering kita pakai itu adalah antero-posterior atau postero-anterior dan lateral. Jadi yang A itu ya, yang A sama B itu yang lateral ya. Jadi yang ini fotonya, ini sinarnya dari sini, kemudian ini ada filmnya di sini. Jadi ini postero anterior. Kalau kita bicara postero anterior, artinya postero itu arah datang sinar, anterior itu di depannya ini, di postero anterior. Kalau yang ini berarti expose sinarnya dari belakang ya? Ya, jadi kalau dia tulisannya antero posterior artinya arah sinar dari anterior. Kalau postero anterior, arah sinar dari posterior. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau lateral, ini foto torak pada pasien yang foto lateral ya. Nah, foto lateral ini digunakan untuk membantu kita melihat dari setelah kita dapat yang postero anterior atau antero posterior, foto lateral ini bisa membantu kita membedakan kira-kira di mana sih posisinya, di bawah atau di atas atau seperti apa, bersinggungan dengan organ apa saja gitu. Jadi tapi sebenarnya untuk konfirmasi ya. Benar, tapi tidak terlalu banyak dipakai sih lateral ini. Lebih banyak yang jarang ya, postero anterior ya. Postero anterior atau antero posterior seperti itu. Nah, Dek, aku mau tanya lagi nih. Biasanya kasus apa saja sih yang diperlukan foto toraks ini selain yang tadi fungsi yang kita sebutkan tadi itu, Dek? Ya, jadi sebenarnya aku udah dapat bocoran ini ya, PowerPoint dari Dokter Dek. Mungkin nanti boleh nggak aku share di medicast.id, Dek? Boleh, silakan. PowerPoint-nya. Ya, jadi nanti aku mention kamu ya. Siap. Jadi saya mau kasih secara umum ya. Jadi secara umum itu kasus apa saja yang perlu foto toraks? Yang pertama tentu kasus trauma. Kemudian trauma toraks ya. Kemudian yang kedua kasus infeksi saluran pernafasan dan paru-paru. Yang ketiga kasus keganasan atau tumor ya. Jadi ini secara umum, secara garis besar aja Mas Komang, karena sebenarnya kalau kita per diagnosis itu kan banyak banget ya. Banyak ya detailnya ya. Detailnya ini secara umum kasus-kasus ini yang perlu foto toraks ya. Oke, terus kalau sesuai topik nih, cara baca cepet tapi bener gitu, cepet ngawur gampang, Dek, aku ya iso. cara cepat dan benar gimana ini? Mungkin gini ya, Dek ya, aku jeda sebentar. Jadi kalau buat teman-temanku, teman sejawatku dokter gigi juga, ini nice to know juga kan, karena sekarang ini mau dokter umum, dokter gigi umum itu yang di puskesmas itu mau nggak mau harus bisa screening semuanya, termasuk salah satu cara screening adalah dengan foto toraks ini. Jadi kita sedikit banyak harus tahu minimal basicnya itu gimana. Nah ini dokter David ini sekarang yang mau jelasin. Silahkan, Dok. Oke, jadi cara cepat itu kita punya jembatan keledainya, Mas Komang ya. Sebenarnya saya sampai sekarang belum tahu siapa yang menemukan ini. Jadi pada saat kita PPDS ya, pada saat kita sekolah, itu sama kakak kelas itu diajarin ini, Mas Komang. Saya coba cari textbooknya ya. Sudah disimpelkan sekali ya, dipermudah sekali ya, disederhanakan. Betul. Saya coba cari textbooknya, apakah ada yang membahas seperti ini, nggak ada. Jadi ini benar-benar murni kakak kelas saya yang saya nggak tahu siapa, tapi mereka menurunkan dari generasi ke generasi untuk supaya kita sebagai PPDS bedah itu kita bisa baca dengan cepat, tapi tepat gitu loh. Nah, ini harus terima kasih ya sama leluhur kita ini ya, yang buat jembatan keledai sekeren ini. Ini memang ada salah satu kakak kelas saya yang rajin menulis buku, Mas Komang ya, namanya Dr. Henry Purbowo Sintoro. Beliau adalah SPBTKV di Rumah Sakit Gresik, Petrokimia Gresik kalau nggak salah, sama Rumah Sakit Mitra Waru Surabaya. Nah, beliau itu menulis buku pada saat beliau sekolah, menulis buku dan itu menjadi
salah satu menjadi pegangan kita, seperti buku hitam gitu loh, Mas Koma. Jadi buku yang tidak resmi. Ya, black booknya Kita, anak-anak ya, TKV ya. Iya. Seharusnya kan kita kan tetap Kayaknya semua teks. prodi punya black book deh. Iya, ya. Jadi kan kita punya textbook ya. Kalau ini tuh seperti textbook gelap, tidak boleh dimunculkan di permukaan, tapi sebenarnya sangat berguna. Jadi saya sangat berterima Udah kasih diringkas ya. Iya, saya sangat berterima kasih Ya, sekali terima kepada kasih, senior Dok. saya, Dr. Hendri Purbo Sintoro, SPBTKV. Kapan-kapan Ya, jadi narasumber Medikes ya, Dok ya. Jadi cara cepat baca foto toraks itu seperti kita tahu di ATLS itu ada ABCDE. Benar ya, Mas? Ngomongnya di ATLS kita ada primary survey itu ABCDE. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, maka foto toraks itu kita bagi ABCDE juga. A itu RW, B itu bronchovascular pattern atau bone, C itu cardiac atau core, D itu diafragma, dan E itu emphysema subcutis. Nah, seperti itu. Nah, jadi A itu RW itu harus kita pastikan posisinya ada di tengah. Dia harus sejajar dengan spine. Ya, posisi trakea harus selalu di tengah. Apabila bergeser, artinya ada sesuatu yang mendorong atau menarik trakea. Seperti itu. Contohnya apa, Dek? Jadi yang mendorong apabila di sini misalnya ada cairan, ya, hematotorak misalnya, maka RW-nya akan terdorong. Apabila ada pneumotorak, maka RW-nya akan terdorong. Apabila ada atelektasis itu paru yang kempes ya, Mas Komang ya. Paru yang kempes dia akan menarik RW-nya. Apabila ada tumor di sini, dia akan menarik juga RW-nya. Seperti itu. Jadi ada kasus-kasus yang menarik dan ada yang mendorong. Nah, kemudian kita masuk ke B. B itu apa sih? B itu bronchovascular atau bone. Kita lihat corakan bronchovaskularnya itu harus sampai tepi. Nah, ini kalau Mas Komang bisa lihat, ini ada gambar corak-corak putih-putih dikit ya. Jadi yang satu itu corakan bronchovascular pattern ini harus sampai tepi. Coba ya. Kalau hitam, ya di sini ada hitam, ya seperti gambaran udara, maka itu kemungkinan besar ada pneumotorak. Tapi kalau ini kan sampai tepi semua ya. Ini chest X-ray yang normal, ya. Ini chest X-ray normal. Kemudian yang kedua, bone itu kita lihat struktur tulangnya. Apakah ada diskontinuitas? Kalau ada diskontinuitas, ya artinya ada fraktur, ya, atau ada deformitas, ada gambaran fraktur. Nah, jadi yang B itu kita perhatikan mulus ya. Ya, kita perhatikan corokan bronchovaskular dan perhatikan bone-nya. Nah, jadi nanti saya akan ada foto yang ini, Mas Komang, foto case untuk kita belajar sama-sama. Ini masih tahapan ini dulu, yang chest X-ray normal supaya teman-teman tahu. Nah, kemudian jadi ini yang contoh normal C sekarang ya. Kita ke C. C itu cardiac atau core. Cardiac atau core itu kita menilai mediastinumnya. Dia harus ramping seperti ini, Mas. Ramping, kemudian jantungnya juga harus kecil. Kita harus mengukur cardiothoracic ratio. Jadi ini dari sini sampai ke sini dibandingkan dengan seluruh lapangan toraks ya. Nah, apabila dia kurang dari 50%, artinya dia masih normal. Kalau jantungnya ini lebih dari 50% mengisi rongga toraks, maka tidak normal ya. Jadi melihat mediastinum dan melihat jantungnya ya. Kalau di sini ada melebar, artinya ada sesuatu juga di sini ya. Cuman intinya adalah foto toraks itu tidak bisa detail melihat kelainannya apa, tapi hanya bisa mendeteksi secara awal, ini ada sesuatu di mediastinum, ada sesuatu di jantung gitu, sehingga kita bisa melanjutkan ke diagnostik yang lebih lanjut. Kalau misalkan kadang-kadang dokter radiologi itu kesimpulannya adalah kardiomegali gitu ya, Dek ya. Jadi dari sini ya, dari C ini ya kita bisa menyimpulkan itu kardiomegali atau tidak. Cara menghitungnya gimana tadi, Dek? Dari garis ini, yang dua ini panah ini ke apex ini ya, dibanding dengan panjangnya ini. Kalau ini jumlahnya kurang dari 50%-nya ini masih normal. Kalau ini lebih dari 50%-nya ini. Berarti kalau dia ukurannya lebih dari 50% itu bisa diinterpretasikan sebagai kardiomegali. Ya, betul. Kemudian baik, kita ke D ya sekarang ya. Kalau yang normal, kanan itu akan selalu lebih tinggi karena dia ada
liver di sini, ada hepat ya. Karena ya. Halo, Dek. Halo, ya jelas. Iya, tadi suaranya nggak jelas. Oke, sekarang sudah jelas. Oke, jadi kita perhatikan sudut diafragmanya, itu Ya. sudutnya sudut sinus costophrenikus namanya. Sudut sinus costophrenikus ini kita, kalau dia tajam, artinya itu normal. Kalau dia di sini tumpul, artinya ada sesuatu. Seperti itu. Ya. Kemudian itu Kalau misalkan MVC ini, jadi oh ya, kita sudah di E ya. Jadi kalau kalau misalnya di luar dari rongga dada ini yang besar ada emfisema subkutis di daerah sini, ya seperti itu. Nah ini cara cepat baca foto torak A, B, C, D, E. Seperti Sudah itu. A, B, C, D, E. Wow, cepat banget ya. Ini kalau membaca foto torak yang normal ya, bisa cepat seperti ini ya. Ya betul. Kalau nggak normal agak susah memang. Iya, berarti harus banyak pertimbangan sebelum kita mengakses dari ketidaknormalan tadi ya, Dek ya. Ya. Kita mau masuk ke contoh kasus. Iya, boleh nih, belum ada yang nanya-nanya. Buat Medicaster yang sudah join di IG Live kita, boleh langsung nanya ya. Mumpung ada yang kompeten ini di sini ya. Jangan nanya sama saya, nanya sama Dr. David nanti ya. Kasus apa ini, Dek? Ini contoh kasus yang pertama. Jadi kita praktekkan ya cara baca foto cepat tadi ya. A, RB ya. A. B-nya kita lihat. Dia jelas ya. Oke. A, RB-nya berarti ada suatu proses di sisi sini. Ini langsung kelihatan kan? Ada sesuatu di sini. Ya. Ini kasus trauma ya. Jadi RB tidak di tengah ya. B, bronchovascular pattern. Oh, sampai di tepi kok. Yang ini kanan kiri juga sampai di tepi. Cuman bone-nya ada masalah nih. Mulai ada dari diskontinuitas ya, Dek ya. Kosta 2, kosta 3, kosta 4, kosta 5, kosta 6, kosta 7, kosta 8, fraktur semua. Ya. Kelihatan ya fraktur lainnya di situ ya, Dek ya. Ya. Kemudian ini kemudian di sisi kiri ini kita lihat ada perselubungan ya. Nah, kalau ada trauma, ada fraktur kosta, ada perselubungan seperti ini, kita curiga ini adalah hematotoraks. Ini sudah terpasang selang. Jadi saya dikonsuli pasien ini karena pasien dirujuk dari rumah sakit RSUD. Ini foto post op berarti ya, Dek? Rujuk ke tempat saya bekerja, RSUD provinsi. Ya, oleh spesialis bedah umumnya sudah dilakukan pertolongan pertama, pemasangan selang dada, dan karena kasusnya memang complicated, dirujuk ke kami di RSUD AWS seperti itu. Dan pada pasien ini kita juga lihat ini ada gambaran contusio pulmonum sebelah sini, perselubungan. Coba yang foto normal, bagus aja kan? Nah kalau kita lihat ini kan, betul. Ini putih ya, berarti ini ada hematotorak yang sudah pasang chest tube. Nah, kemudian kita C-nya mediastinumnya ya masih ramping lah, bisa dikatakan masih ramping ya. Kemudian ini jantungnya, ya ini normal ya. Ukurannya memang agak besar. Aspeknya nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Ya. Karena kalau kita lihat, ya ini kalau kita lihat memang ini sebenarnya posisi fotonya tidak ideal, Mas Komang. Karena kita lihat ini bisa saja kurang inspirasi, kemudian karena pasien kan juga nyeri ya, jadi fotonya juga nggak maksimal ya, sehingga seakan-akan terlihat jantungnya besar seperti itu. Kemudian Dek, ini ada yang nanya, mau disimpan dulu atau mau dibacakan? Ya. Halo, Dek. Halo. Ya. Mau lanjut dulu atau mau bacakan pertanyaan? Ada pertanyaan ini. Dijeda sebentar ya. Maaf dok, mau konfirmasi dok. Dari yang pernah saya baca,
corakan udara itu normalnya hanya di sepertiga medial, dokter, dan corakan udaranya jarang kelihatan dan menampakkan bronkiolus, dokter. Apakah benar? Benar nggak ini, Dek? Jadi kalau kita lihat yang normal ya, nah memang seperti yang dibilang oleh teman kita, Dokter Isra Kairahan ya, itu dikatakan bahwa sepertiga medial memang yang terlihatnya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan benar-benar, kita bandingkan udara yang di luar sini. Ya. Ini pasti masih kelihatan ada gambaran kecil-kecil bronkiolus, ya. Makanya di textbook dikatakan sepertiga medial, benar memang karena di sini aja yang paling jelas ya. Begitu di sini kan kita harus mata kita melotot melihat apakah masih ada corakan ya. Ya. Jadi memang membaca foto toraks itu, Mas Komang, itu adalah subjektivitas tinggi ya. Kalau kita berbicara mengenai pembacaan radiologi itu sangat subjektif, tergantung siapa yang baca. Seperti itu kan. Semakin sering baca akan semakin terbiasa gitu. Jam terbang ya. Ya, betul. Nah, kemudian saya lanjut ya tadi ya. Yang D, diafragma yang ini. Ya, mudah-mudahan Dokter Isra Kairahan ya bisa jelas. Ya, nanti kalau misalnya ada yang lain yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom lagi. D, diafragma yang kanan ini tajam ya, Mas Komang ya. Yang kiri ini kita lihat nih, nggak jelas kan? Betul. Jadi ada nggak jelas. Nah, kemudian prenikokoktalisnya nggak jelas. Ya, kemudian setelah D kita E, emfisema subkutis. Nah, ini kita tampak ada gambaran udara sedikit di sini ya. Ya, memang nggak terlalu jelas. Tapi memang beda. Ini normal kan? Yang ini ada gambaran hitam ini ya. Ini, jadi memang ada proses fraktur kosta yang ada hubungan ke kulit sini sehingga udaranya terkumpul di kulit. Seperti itu. Jadi ini kita simpulkan adalah suatu multiple fraktur kosta sinistra dengan hematotorak sinistra terpasang chest tube ya. Nah, yang sering kita lupa pada saat kita baca foto toraks adalah kita juga sering lupa memperhatikan klavikula, skapula ya. Ini kan bisa fraktur ya. Kalau sudah trauma di sini hebat, kita harus memperhatikan ini juga sekitarnya. Apakah ada garis diskontinuitas yang merupakan penanda fraktur seperti itu. Ya. Seperti itu, Mas Komang. Dan itu kelihatan ya di chest X-ray ya? Ya, kelihatan. Semuanya ya. Ini kan fotonya, ya, harusnya dia tampak klavikula kanan kiri. Ini kan yang ini nggak tampak ya. Nah, ini memang nggak ideal sebenarnya. Cuman ini kan emergency, jadi udahlah ya, gitu. Berarti yang representatif seperti contoh yang tadi ya, kelihatan yang bagian mana saja yang kelihatan. Ya, ini yang ini ya. Chest X-ray tapi dia tidak tampak dua shoulder. Ini chest X-ray normal, chest X-ray biasa. Biasanya teman sejawat ortopedi, kalau kita jaga di itu Mas Komang ya, mereka pasti minta yang tampak dua shoulder supaya bisa kelihatan nih klavikula, kapulanya ada masalah enggak? Seperti itu. Kalau yang ini AP atau PA, Jack? Ini PA nih. Bedanya gimana itu? Lihat skapulanya dia keluar. Kalau ini AP, skapulanya di dalam. Oh, gitu bedainnya. Pada posisi iya, dulu cool di mana aja ya. PA itu kan, jadi PA itu kan dia dari posterior ke anterior ya. Ini tangannya dilebarkan. Jadi apa ya istilahnya? Dia disuruh ini dia kurang apa bahasa Jawanya mengkerik, Mas Komang. Apa sih ngomongnya itu? Membungkuk gitu ya, Bang? Ya, tangannya mengecilkan badannya. Kiri, kemudian dia harus maju ke depan gitu. Itu supaya posterior anterior. Ya. Nah, kalau anteroposterior pasiennya berbaring biasanya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sinarnya datang dari atas, filmnya ada di belakang. Makanya ini kelihatan skapulanya seperti ini. Seperti itu. Ini ada pertanyaan, Mas Komang, boleh dibaca? Ya, ini dari dokter. Wah, ini idola saya yang suaranya seperti suara surga.
Selamat sore dok, maaf tadi terlambat mengikuti penjelasan dokter dari awal. Apakah kegunaan dan perbedaan antara fototoraks AP dan PA? Jadi dokter Rahma ini menanyakan eh, perbedaan kegunaannya ya, perbedaan fungsinya. Ya. Kalau tadi aku nanyanya perbedaan hasil fotonya. Saya jelaskan nggak, Dek? Jadi gini, AP ataupun PA itu masalah sinar datang ya. Kalau AP berarti anterior, dari anterior. Kalau PA artinya sinarnya dari posterior. Nah, kapan kita pakai? Kalau pasien itu bisa berdiri dan duduk sendiri, kita selalu menggunakan PA, posterior anterior, yang dengan posisi kerik seperti itu ya, ngomongnya. Kalau pasien itu imobilisasi, tidak bisa bergerak, ya di ranjang gitu ya, pasti. Ya, oh ya. Expose sinarnya dari depan ya, Dek ya. Perbedaannya menurut saya sih tidak terlalu signifikan ya. Ini hanya masalah pasiennya bisa berbaring atau pasiennya bisa berdiri atau pasiennya tidak bisa berdiri, gitu aja sih. Kalau aku ketawa-ketawa ini jadi ingat Jaga Roy, Dek. Ingat nggak Jaga Roy kalau ada petugas radiologi, jadi kita berjejer ke belakang. Berdiri di belakangnya apron biar gak kena sinar X ya. Apalagi waktu itu belum nikah kan. Itu memang gitu. Ya. Oke, Dokter Rahma. Nanti join juga ya Dokter Rahma jadi narasumberku ya. Mudah-mudahan udah puas dengan jawaban dari Dokter David. Ya. Oke, Dek, ada kasus lain lagi nggak? Ya dong. Saya ada ini case 2. Siap. Nah, ini sangat bagus sekali untuk ini kasus ini bagus banget ya untuk orang-orang yang mau belajar baca foto torak karena ini sangat jelas sekali. Kira-kira Mas Komang bisa ngelihat di mana kelainannya ini? Waduh, aku dites ini. Halo? Apanya ini, Dek? Halo? Iya. Kalau dari A, RW. RW. Iya. Dari A ya, Dek ya. RW. Ya. Itu lurus kan RW-nya. Kemudian kalau B, bone-nya gimana ya itu ya? Nggak jelas, Dek. Ada diskontinuitas nggak itu? Bone-nya normal atau gimana? Ya itu, nggak terlalu jelas aku lihatnya. Ada diskontinuitas nggak? Oke, kalau secara umum, nggak usah pakai ABCDE, Mas Komang. Kira-kira ada kelainan atau foto normal? Ini bukan ujian kok, Mas. Tenang aja. Iya, aku kayak ujian nih, Pak. Sinus kraniokostalis-nya sudutnya baik itu. Terus kalau cornya kayak lebih dari 50% ya. Ya, boleh lah. Boleh lah. Bener nggak sih? Ini kurang lebih 50% sih, hampir. Ya. Oh ya, masih normal ya. Ya. Apa dong kelainannya, Dek? Jadi kalau kita lihat ya, ini kita lihat ini paru normal. Paru normal. Ini paru yang nggak normal. Coba dilihat, ada sesuatu yang aneh nggak? Oke. Lebih hitam ya? Ya, betul. Ini hitam nih, ada garis. Lebih radiolucent dia di situ ya? Radiolucent. Artinya ini ada pneumotorak. Ya, ini ada pneumotorak. Kempes, airnya agak terdorong ke sisi kontralateral. Sisi kontralateral ya. Ini agak bergeser nih, lihat jantung mediastinumnya aortanya agak bengkok gini ya, karena terdorong dari yang sakit ini gitu. Ya. Jadi ini adalah gambaran. ATLS memang susah banget ya, jagonya TKV ini. Enggak lah, semua bisa kok, teman-teman yang lain bisa belajar kok. Ilmu yang bisa dipelajari. Asal memang sebenarnya foto toraks, foto-foto polos itu semakin kita sering lihat, itu pasti semakin lancar. Memang kalau kita nggak sering, nggak tiap hari lihat, ya memang agak susah karena semua yang terbiasa itu pasti bisa kok semua.
Nah, ini yang ketiga. Berarti ini pneumotoraknya. Terus yang ketiga, Terus ini lebih banyak radiopaknya ya. Nah, ini ada yang nggak normal ini, Mas Iya, Komang. terus geser ke dextra ya itu ya. Ini normal sih, Mas Komang. Ini normal. Coba C-nya. bandingkan sama yang ini ya. Nah, dia agak ya ini memang nggak terlalu jelas sih gesernya ya. Ini normal. Ini normal gitu. Ini normal. Ini ada sesuatu di sini. Ya, kan normalnya gini kan? Iya. Gambaran jari. Iya, itu kenapa, Dek? Ini ada tumor di mediastinum. Kalau ada yang bisa jawab, boleh langsung ditebak ya. Bantu aku, guys. Aku diuji sama Dokter David ini. Iya, ini ujian. Jadi ini ada tumor mediastinumnya. Nah, sudutnya tumpul ya. Sehingga ini dia bergeser, mediastinumnya melebar ya. Ini ada sesuatu di sini. Nah, untuk konfirmasinya biasanya kita foto toraks lateral atau langsung ke CT scan. Seperti itu, Mas Komang. Oke. Ada nggak CT scan atau foto toraks lateralnya? Kita kan di sini kuliahnya tentang cara cepat baca foto torak. Oh ya, berarti ini sudah terkonfirmasi itu ada masa ya? Ada masa mediastinum. Ini ada masa mediastinum. Sip. Ya, sekian dari saya. Cukup. Keren. Ya, sedikit banyak aku juga refreshing kan, karena udah semenjak selesai bedah dasar sampai sekarang ya aku banyak permintaan foto torak, tapi kan aku nggak langsung berhadapan dengan kasus-kasus yang ada di situ ya, paling kardiomegali atau enggak. Foto panoramik dong. Iya, aku gaulnya sama foto panoramik. Iya. Ya, oke, Dedek. Kita terbiasa pasti bisa kok. Ya, foto panoramik itu sampai orang pakai susuk aja kita bisa tahu loh, Dek. biar auranya keluar gitu. Jadi pasiennya pakai susuk segala macam itu kelihatan dari panoramik. Jadi kalau teman-teman yang foto torak juga bisa kelihatan susuknya. Oh iya, torak juga kelihatan kan. Jadi foto polos itu kelihatan ya, Dek ya. Tapi setelah dibuka, jadi ada tuh waktu itu gambarannya tuh seperti susuk gitu di gigi impaksinya. Setelah aku odontektomi, aku belah-belah giginya tuh nggak ada. Jadi cuman kelihatan di foto polos aja. Itu hebatnya ya. Oh, jadi barangnya itu nggak ada ya? Nggak ada. Oh, iya. Itu benda gaib. ini nggak intelek banget pembahasan kita. Ya makanya Medikas ini nanti live-nya itu ngomongnya receh banget, tapi topiknya bermanfaat banget. Kayak tadi cara cepat baca foto torak. Jadi nanti kan bisa diaplikasikan di dunia kerja nih, mungkin buat teman-teman dokter umum, dokter gigi juga bisa belajar seperti ini. Terus Dek, kamu di sana udah berapa tahun nih di Samarinda? Udah setahun belum? Hampir setahun. Jadi saya pindah sama keluarga itu kurang lebih November 2019. Kan selesainya kemarin September 2019. Mas Komang duluan yang selesai kan? Aku bareng Dokter Umar kalau nggak salah waktu itu selesai. Ya. Komang selesai Maret ya? Dek, ada pertanyaan nih, Dek. Bener kan? Jadi kita bahasnya kayak gini deh jadinya. Dok, kenapa susuk bisa pindah-pindah posisinya tanpa ada gejala yang dirasain pasien? Nah, mungkin dia Mobile Legend susuk ini. Dari keilmuan saya, jadi saya nggak bisa menjawab ya, karena itu benar-benar ilmu ya, bukan ilmu yang saya pelajari. Kamu ngambil subspesialis susuk gitu loh, Dek. Aduh. Kalau dikasih susuk di sini, katanya bisa pinter ngomong ya, lambe lamis. Wah, lambe. Ya nggak tahu, aku sih nggak ada melihat perbedaan ya. Aku lihat pasiennya, oh dia pakai susuk nih. Terus aku lihat pasiennya ada perbedaan nggak? Aku jadi tertarik atau enggak? Itu perasaan aku biasa aja sih. Mungkin
Bukan. Mungkin ini ya target. Pinter ngomong, kemudian supaya bisa terjadi deal-deal di bisnis dan sebagainya. Oh ya, dipercaya sama orang gitu ya. Jadi gampang buat apa membuat orang percaya sama kita. Ada juga nih waktu itu kasusnya itu, aku tanya kan pasiennya, kenapa kok pakai ini gitu. Ya karena sering tawuran, Dok gitu. Jadi aku pakai ini gitu. Pantesan aku nyabut gigi. Hmm. Ya, 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 ya. Gitu. Monggo buat Medicaster yang mau nanya lagi nih, mumpung masih ada waktunya. Kadang-kadang kalau IG Live kan kalau udah 1 jam dia close sendiri kan, Dek ya. Kamu minum dulu, Dek. Kamu minum apa itu? Kamu buat minum apa itu? Dibuatin minum apa sama Nia? Apa? Minum kopi biasa. Kopi susu biasa. Oh, aku dong gelasnya kayak peminum kopi. Padahal isinya ya air jahe, Pak. Nggak keren belas. Oh ya, aku mau ngasih ini sih apa Dek buat kita tenaga kesehatan ya. Ya kita tahu sekarang kita lagi di masa pandemi kan. Dan virus SARS-CoV-2 ini kan dia port di entry-nya masuknya dari respiratory. Jadi kalau dari bidangku mungkin bisa ngasih saran kita harus tetap menjaga respiratory hygiene ya, kebersihan hidung dan rongga mulut, khususnya rongga mulut. Ini kebetulan areanya saya. Jadi kalau bisa habis operasi itu, habis keluar rumah dimanapun, kalau habis ada keramaian atau apa, pulang ke rumah langsung sikat gigi yang seperti biasa, kemudian ditambahkan kumur-kumur pakai obat kumur yang mengandung povidone iodin gitu loh. Jadi ada banyak ada beberapa obat kumur yang kandungannya tuh ada macam-macam, tapi kita kalau bisa milihnya yang mengandung povidone iodin itu jadi protap dari PDGI. Kalau nggak salah PBID juga ikut terlibat dalam protap ini di Wisma Atlet untuk pasien-pasien yang terkena COVID. Dan ini sudah terbukti sih membunuh 99,99% virus SARS-CoV-2. Tapi masih in vitro. Untuk in vivo-nya ini jadi masih on proses penelitiannya. Jadi ini tips saja sih. Jadi setelah pulang dari praktek, kumur-kumur 30 detik lah. Kumur ya? Kalau mulut kita kumur. Kalau hidung gimana ya caranya ya? Aku beberapa kali nanya sama teman-teman spesialis THT, kalau hidung itu dibersihkan pakai itu, Dek. Aku lihat video tutorial dari teman-teman teman sejawat dari THT. Iya, pakai NaCl. NaCl pakai Sprite 10 cc lah. Itu disemprotkan ke satu sisi hidung, terus keluar di hidung sebelahnya. Pernah nyoba? Pernah. Nggak enak, Pak. Nggak enak, tapi mau nggak mau harus seperti itu. Karena kan itu efektif banget tuh buat membersihkan hidung. Mana nanti ada retensi virus apa yang dari luar itu bisa bersih gitu loh. Jadi biar nggak sampai masuk ke paru-paru virusnya. Jadi menurutku lebih preventif membersihkan respiratory hygiene hidung dan rongga mulut. Tapi kalau rongga hidung jangan pakai povidone iodin ya. Bisa sih pakai povidone iodin katanya, tapi konsentrasinya 0,4% saja. Nah itu ngoplosnya gimana? Agak susah kan? Kalau yang obat kumur itu kan 1%. Gitu, Dek. Sukses terus ya, Dek ya. Semoga pandemi cepat berakhir. Ya. Aku bisa main ke Samarinda nih, ketemu sama bos Samarinda. Atau nggak kamu sama keluarga main ke Bali sini. Oh siap. Nanti kalau kalau sudah pandemi berakhir ya. Iya. Salam ya sama Nia, sama anak-anak. Ya. Oke, semoga inimu juga siap, Dek. Oke, thank you, terima kasih banyak Dokter David sudah memberikan kita refresh lagi tentang membaca toraks. Ya, thank you ya, Dek ya, udah nggak ada pertanyaan juga. Selamat sore, aku ini ya.
Oke. Oke, buat Medicaster semua yang di rumah, mudah-mudahan apa yang kita tampilkan untuk sesi hari ini bersama Dr. David itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi buat teman-teman dokter gigi, jangan berhenti di sini saja untuk membuat portofolio apa saja yang kompetensi kita, tetap berkarya baik dari seminar offline, seminar online, kemudian di Instagram atau sosial media yang lain untuk mengedukasi masyarakat. Karena kalau kita tidak memperlihatkan itu, kita tidak bisa secara langsung mengedukasi masyarakat. Dan kita juga tahu selama ini yang kita elukan atau yang kita bilang keren itu adalah postingan-postingan dari dokter-dokter di luar negeri. Nah, kenapa kita yang sudah kompetensinya ya tidak kalah juga dengan orang-orang dari luar negeri, kita expose? Karena tujuan saya membuat akun ini juga gitu. Yang saya tahu nanti Indonesia ini menjadi salah satu destinasi dari medical tourism dan juga dental tourism. Jadi tetap berkarya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di Medicast ID untuk IG Live episode kedua ya. Nanti siapa narasumbernya, nanti aku share di postingan-postinganku nanti ya. Dan buat teman-teman yang ingin postingannya atau karya-karyanya saya expose di medicast.id, bisa langsung DM saya. Dan saya juga merepost dari kasus-kasus yang saya repost itu, saya kasih tagline dan juga mention teman-teman yang sudah membuat karya itu. Dan jika teman-teman berkenan, bisa DM saya untuk saya expose kasus maupun karya-karya di media sosial teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Medicast ID. Sampai jumpa. Bye.